Baik, Bismillah. Bagaimana awal mulanya Stanley nyemplung di dunia public speaking sampai sekarang? Ujungnya sih dari pergaulan, dari teman-teman yang memang hobi suka ngomong, MC, penyiar radio. Dari situ kita lihat, kita menganalisa, ya kan? Dari situ ternyata kita diberikan peluang yang sama kerja di radio, dari radio ke TV, dari TV ke dunia ngajar sampai sekarang jadi praktisi public speaking, ya, sharing dan segala macam. Jadi itu rencana Allah juga mungkin buat kita ditaruh di tempat yang seperti itu. Nah, kalau ditanya ada nggak sih hubungannya misalnya gitu ya, dalam keluarga, dalam satu keluarga seorang yang ahli public speaking atau tidak? Menurut Ana sih enggak juga. Nggak ada orang yang terlatih jago dari kecil, enggak gitu. Jadi dia dibentuk dari lingkungannya dia. Jadi dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, itu akan mempengaruhi dia juga. Termasuk kalau kita bergaul bersama teman-teman public speaker, ya kita akan sama-sama memiliki semangat yang sama dan mudah buat kita lebih belajar gitu loh. Apalagi gaul sama teman-teman yang udah ahli di bidang public speaking, akan cepat. Penting banget, milih teman tuh penting banget. Ya untuk urusan dunia kita mau tahu kan, waktu kita habis buat apa nih? Ya kan, itu dari teman-teman tuh. Bagaimana caranya kita atau kiat-kiatnya melakukan public speaking di awal ya. Kalau public speaking intinya ada dua. Pertama adalah memanage diri kita, mengontrol diri atau psikologi. Kedua, mengetahui tekniknya. Nah, yang paling sering menjegal adalah tadi yang sebutin. Kayaknya semua persiapan udah saya lakuin, tapi kenapa tiba-tiba nyampe di panggung dredak gitu kan? Ya, tiba-tiba lupa apa yang mau diomongin. Nah, ini kembali lagi ke jam terbang. Nah, dari situ baru kita alirkan ke latihan. Saya punya waktu 2 pekan untuk membuat presentasi, menjelaskan tentang produk saya di hadapan calon investor misalnya. Nah, lakukanlah metodologi terbaik. Nah, ketika 2 hal ini dilakuin, insya Allah ini akan menjadi semacam modal buat kita melakukan public speaking. Nah, rata-rata orang gagal, pertama adalah dia nggak punya cukup persiapan. Dia nggak punya kemampuan untuk memanage diri dia. Seseorang itu kebentuk dari masa lalunya juga. Kalau dulu dia sering banget mengalami kegagalan, itu akan tersimpan dalam otaknya dia. Ya karena alam bawah sadar itu menguasai bawah sadar tuh. Meskipun persentasenya kecil ya. Ya contoh, kita nggak akan pernah lupa apa yang terjadi dalam diri kita, kenangan pahit. Atau kita pernah diomelin ibu kita, pernah dijewer gitu ya. Itu tersimpan. Nah, apalagi yang berhubungan dengan ngomong. Saya pernah ngomong dulu 10 tahun yang lalu misalnya gitu ya. Di hadapan orang dan saya dimarahin karena saya salah ngomong. Itu akan tersimpan gitu. Banyak lah. Belum lagi yang sifatnya efek-efek psikologis yang lain, mungkin ada konflik sama teman, konflik sama rekan bisnis, hal-hal negatif. Nah, manusia ini kadang-kadang kalau nggak bisa memanage dirinya, dikuasai sama hal yang negatif. Itulah yang membuat seseorang kadang-kadang belajar jadi lebih lambat atau banyak ketakutannya dan akhirnya dia nggak berhasil gitu loh. Apakah pengalaman atau kejadian buruk dalam hidup kita itu bisa dijadikan semacam modal buat kita menjadi lebih baik? Nah, jawabannya di dunia public speaking justru itu yang penting. We have to channel our fear into our positivism gitu loh. Jadi kita mesti menghubungkan rasa takut kita menjadi hal-hal yang positif. Karena gini, orang yang hidupnya terancam, dia punya urgensi lebih pengen berhasil kan dibanding orang yang santai-santai hidupnya. Jadi pertama mindsetnya adalah kita harus bersyukur, berterima kasih dengan semua kejadian buruk yang datang dari kita. Pertama itu qadarullah ya, artinya Allah yang menakdirkan. Itu harus kita terima kan, kita nggak boleh sebagai muslim contoh. Kedua, ya sudah kita memanage itu dan gue pernah gagal nih berbisnis, gue pernah gagal nih berbicara. Kali ini gue nggak boleh gagal. Gimana cara gue nggak boleh gagal? Gue akan belajar, gue bahkan belajar pada ahlinya. Anda akan belajar dengan sumber-sumber, Anda akan beli buku-buku yang jadi referensi berbicara. Anda akan lihat, akan datang ke forum, Anda akan lihat di YouTube bagaimana cara berbicara. Nah itu, karena urgensi dia pengen belajar, karena pengalaman buruk dia, itulah yang diharapkan bisa mendorong dia untuk belajar. Nah kebanyakan dari kita, begitu ada satu kejadian, dia lemes duduk di pojokan dan udah. Ada sebuah contoh ya, teman gitu ya, ada yang dia tidak melakukan persiapan, disuruh mandu acara, dia nggak tahu apa-apa. Nah, akhirnya pada saat itu beliau mengalami ketidaknyamanan dan sampai sekarang disuruh mandu acara nggak pernah mau. Saya bilang kenapa? Justru
Jadiin itu sebagai bensin buat belajar hal yang baru. Let me teach you, let me share with you caranya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya berbicara yang baik di dunia maya dan di dunia nyata juga gitu ya. Izin, sebenarnya apa yang diajarkan di public speaking itu diajarkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bilang dalam hadisnya ada dua hal yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka ya, waktu itu katanya. Lisan dan kemaluan kan. Kita juga sering banget keselip kan. Gara-gara kita ngomong dalam kondisi yang gak enak, teman tersinggung, akhirnya musuhan. Gara-gara kita salah berucap di sosial media, salah pemilihan kata, diksi yang gak tepat, dia nganggepnya lain, padahal nggak maksud kita lain. Akhirnya tersinggung, sering banget. Apalagi di sosmed yang ribuan orang yang karakternya beda-beda. Dan kita nggak tahu moodnya dia lagi baca pesan gitu tuh gimana gitu kan. Jadi pertama menurut Ana sih, public speaking mulai dari public listening dulu. Kita dengar dulu. Kebanyakan orang suka mengindahkan hal yang namanya mendengarkan. Kenapa sih ada kursus public speaking tapi nggak ada public listening? Padahal listening itu sangat powerful. Ketika kita lagi baca satu pesan, ya kita lihat nih pesan ini, dengerin baik-baik. Setelah kalau di sosmed kita baca kan, kalau orang ngomong kan dengerin dulu. Padahal listening itu sangat powerful loh, karena dengan kita mendengarkan, dengan kita menyimak, membaca, kita lagi mentransfer knowledge kan dalam otak kita. Kata baik atau diam, dan sebelum kita ngejawab, belum kita berkomentar, pikirin efek yang akan terjadi. Terus kena nggak ke targetnya nih? Terus apa tujuannya gitu kalau kita ngomong? Ya ada bedanya nggak? Nah, seorang public speaker itu harus make impact. Kalau yang diomongin nggak ada impactnya, ya sama aja kayak ngorok, zzzz, nggak ada kegunaannya kan. Tapi kalau kita ngomong ada impactnya, tadinya orang nggak tahu jadi tahu, tadi orang nggak mau beli jadi beli, pengen beli. Tadinya orang nggak punya ilmu jadi punya ilmu. Tadinya orang nggak termotivasi atau lemes, gara-gara kita omongin jadi semangat. Pemilihan kata-kata yang baik di sosmed, kita memotivasi orang untuk tidak percaya hal yang negatif. Tadinya orang tadi negatif jadi positif. Itu impact yang diharapkan. Nah, a great public speaker must make impact. Bismillah. Bagaimana caranya kemampuan public speaking ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kebaikan gitu ya, dan memberikan inspirasi, itu pertanyaannya. Ya sebenarnya tadi hubungannya dengan lisan kan. Kita ingin membentuk lisan kita yang baik. Pertama, itu luruskan niat bahwa ketika kita berbicara kita ingin memberikan pengaruh yang positif sama orang dan ingin menjaga lisan kita demi menjalankan hadis tadi misalnya gitu ya. Dan niatkan itu bahwa karena Allah pertama. Karena apapun yang kita niatkan karena Allah kan mudah-mudahan dapat keberkahan, termasuk ilmu yang kita pelajarin juga kan. Nah, apa yang kita sampaikan lewat public speaking itu harus membuat impact pastinya ke orang banyak. Nah, harus ada manfaat. Ibaratnya key performance indicator lah, KPI-nya gitu, ketika ngomong harus ada impact kan gitu kalau public speaking. Contoh, kita ini adalah seorang pemilik produk UMKM. Kita pengen mendapatkan modal dari investor misalnya. Kita harus mempresentasikan produk kita, lisan kita ya dengan baik kan, dengan cara kita persiapkan kan runutannya. Kita buat persiapan yang matang, susun materi presentasi, kita pelajari target audience kita, riset apa yang jadi interestnya mereka gitu kan. Nah, karena apa tujuannya? Ketika kita berhasil meyakinkan mereka, produk kita bisa scale up, bisnis kita bisa bagus, masyarakat yang lain bisa mendapatkan kesempatan memiliki produk kita misalnya. Luruskan niat sih tadi. Luruskan niat dan jadiin setiap hal yang ada dalam diri kita itu bermanfaat buat orang. Lewat public speaking kita bisa ngelakuin banyak hal, bro. Nggak cuma buat diri kita, bayangin. Banyak banget orang yang punya ide yang paling keren lah ya. Ide-ide yang paling keren. Tapi ide yang paling keren itu cuma ada di otaknya dia. Dan dia nggak mampu menyampaikannya kepada orang gitu. Nah, kemampuan menyampaikan sebuah ide yang bagus, ide bisnis, apapun itu ya, pelajaran, menyampaikan dengan tepat, itu jadi modal buat kita sebenarnya. Gitu. Jadi jangan cuma punya ide keren, tapi juga bisa menyampaikan ide tersebut. Kira-kira perlu nggak para pedagang-pedagang atau UMKM ini belajar public speaking untuk membangun narasi, padahal di dunia digital ya? Jawaban saya perlu banget. Pada dasarnya kan manusia tuh kan nggak suka kalau ngomong sama robot, meskipun di sosmed.
Kita kan malas kalau yang jawab bot kan. Kita kan malas juga kalau yang jawab terlalu kaku. Apakah brand kita harus sekaku itu? Gitu kan. Bisa dong lebih santai ujungnya. Dicobain dulu aja kakak. Boleh kan gitu kan. Public speaker yang baik tuh harus bisa merubah dari monolog ngomong sendiri menjadi dialog. Apalagi kalau tujuannya buat berdagang ya. Dengan kita berjualan, berdagang ya di sosmed misalnya dengan ngomong dengan yang baik, kita menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan orang, kita bisa tahu kan responnya orang. Ah kemahalan produknya, oh berarti mungkin input buat kita catat. Contoh ya, produknya banyak kok dibeli di tempat lain, nggak beda mbak dengan yang lain. Misalnya contoh gitu, oh kita catat tuh. Gimana cara kita bisa mendapatkan feedback dari konsumen dengan kalau kita nggak bicara sama mereka. Nah, di dunia maya, di dunia nyata, kita harus mampu berbicara, berkomunikasi, berdialog dengan baik, dengan public speaking yang kuat. Itu yang dibutuhkan buat UMKM untuk maju gitu loh. Dunia public speaking juga kita belajar, dan Rasulullah juga mengajarkan berbicara pada sesuai dengan kaumnya kan. Itu juga ngeriset kan, kita mau ngomong di depan ibu-ibu rumah tangga yang mau beli produk hijab kita nih. Mau beli produk makanan cepat saji kita. Apa sih ibu-ibu ini kebutuhannya? Kita riset. Dari mulai ibu-ibu ini umur berapa kira-kira targetnya. Terus kenapa dia butuh produk kita. Mungkin produk kita ini cepat saji, ibu-ibu mungkin nggak punya banyak waktu. Karena dia harus masak cepat gitu kan. Dengan masak di produk kita lebih cepat. Itu kan kita ngeriset. Habis itu baru baca. Misalnya baru kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Apa kabar? Harus buru-buru ke kantor ya? Wah, si kecil harus disiapin makanan kan, Bun. Tapi gimana caranya? Cuma 10 menit waktunya. Aduh, pasti nggak enak ya. Kan ini ngobrol kan? Public speaking. Nggak usah sedih, Bun. Nggak usah ngomel-ngomel. Siapin aja produk ini. Ini cepat saja kok, cuma 10 menit. Ibu punya waktu 20 menit. 10 menit nyiapin, 10 menit lagi nata piring. Si kecil bisa makan. Contoh gitu. Itu kan kemampuan public speaking juga. Nah, kemampuan public speaking harus yang kita meriset dengan siapa kita bicara. Sama, di produk juga gitu. Tekniknya leveling. Kita nggak kenal sama stranger nih. Kita ngomong sama stranger, gimana supaya kita membuat diri kita selevel sama mereka, sehingga dia tertarik ngobrol sama kita. Di dalam public speaking dia diajarin berbicara dengan gaya kaum kita. Nabi SAW juga salah satu greatest terbaik ya. I think he's still the greatest speaker of all time. Karena dia tahu banget dia ngomong dengan siapa, dia ngeriset apa yang dibutuhin dia. Dalam keadaan bagaimana dia berkomunikasi. Nyenengin mereka dulu supaya mereka itu senang, nah mereka senang, memberi makan mereka dulu. Ketika perutnya tenang baru mereka bisa menyimak dengan baik. Bagaimana mungkin kita ngomong di hadapan orang tentang keunggulan produk kita, tapi kita nggak biarkan mereka nyobain produk kita misalnya gitu contoh. Teknik public speaking apa yang perlu dipelajari oleh teman-teman UMKM ya? Sebenarnya teori banyak tadi, 2 hal tadi saya sebut adalah bagaimana memanage diri kita, memanage rasa takut kita, rasa kegelisahan kita, amarah kita, pengalaman buruk kita gitu. Kita kuasain dulu diri kita. Dan kedua, manage atau mengatur metodologi, caranya seperti apa. Nah, kalau teknik-teknik sederhana adalah tadi pertama riset. Kita mesti ngeriset dulu kita bicara dengan siapa, ya. Kedua, misalnya kita tadi laki atau perempuan, berapa persen laki, berapa persen perempuan, remaja atau orang dewasa, ya kan? Terus apa interestnya mereka, apa ketertarikan mereka, terus kenapa mereka datang dengerin omongan kita, apa yang penting buat mereka, apa yang bisa kita kasih buat mereka. Ya kan, apa yang mereka dapatkan ketika mereka dengerin kita ngomong besok gitu misalnya gitu kan. Jualan. Kalau rasa-rasanya yang kita kasih itu keuntungan cuma buat kita, mereka datang buat apa dong gitu. Nah, seyogyanya tadi public speaking is all about giving, it's not about taking menurut Ana sih. Jadi kita kebanyakan orang fokus pada how to take. Contoh jualan, ngomongin tentang leadership, dia ngomong leadership ini ujung-ujungnya beli aja buku saya. Gitu kan. Jadi lebih fokus ke jualannya dia. Nah, ini berlaku juga buat teman-teman UMKM. Jangan terlalu kejebak banget di depan jualan. Karena pada saat kita terlalu kejebak mindset jualan, tidak berkomunikasi dengan baik, nggak berteman. Proses jualan itu adalah hasil akhir dari proses public speaking dan berkomunikasi dengan baik. Kalau kita berteman berdua, dan ujung kita tahu teman kita buka usaha coffee shop, masa ya kita nggak beli? Nggak mungkin sih, Milan. Itu bentuk penghormatan kita terhadap sahabat kita kan.
Tapi kalau teman kita ketemu di menit pertama dia ngomong sama kita langsung jualan, males nggak? Males kan? Karena pada dasarnya kita jualan banget sih. Emang semua orang jualan pada dasarnya, tapi ya bro, make it easy lah, make it smooth lah. Gitu. Semua orang mencintai hal yang baik kan, yang toib, yang baik gitu ya. Ya bahkan pencipta kita juga hanya menerima yang baik dan mencintai yang baik. Udah itu, kita ikutin itu aja. Ya, ibaratnya uswatun hasanah, orang yang patut dijadikan role model juga memilih yang baik, meninggalkan yang buruk. Ya kita juga harus kayak gitu dong bro. Kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ambil yang baik, artinya kita pilih yang terbaik, yang baik. Ya kita pelan-pelan meninggalkan yang nggak baik gitu. Karena kalau dibilang nggak baik pasti ada efeknya buat kita kan, iya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang kita sok tahu. Ya mau maaf misalnya minuman keras gitu. Kenapa sih dilarang? Ya pasti ada alasan kenapa itu. Itu bisa membuat kita unconscious. Kalau unconscious nyetir bisa nabrak. Jadi lupa temen, jadi kadang-kadang lupa diri, nggak sadar, kayak orang gila. Banyak keburukannya. Nah, kita juga menurut Anda kita harus mikirin ke situ. Kenapa sih kita disuruh meninggalkan yang buruk, ambil yang baik? Kenapa kita suruh memilih yang halal dan meninggalkan yang unhalal ya? Kalau kita enak dan halal ya enak. Nah itu, ini mulai diberlakukan dalam kehidupan saya pribadi sih. Jadi Anda jalanin itu, ya berdiskusi sama istri. Sebagai kita bertanya dulu kali ya ke restoran yang kita mau makan. Ini makanannya makanan oriental. Ya dimana mungkin teman-teman kita di luar itu juga makan di tempat yang sama gitu kan. Dia mungkin punya preferensi makanan khusus, tapi makanan itu tidak boleh buat kita. Kita tanya aja baik-baik gitu kan. Itu salah satu cara ngelakuin shifting dari yang unhalal ke halal. Kita wajib ngelakuin hal itu sih, terutama buat muslim ya. Menurut riset kalau nggak salah 87% penduduknya adalah muslim ya, gitu ya. Berdaya banget ya secara populasi, secara jumlah. Nah, di agama kita diajarin kan kita untuk ya berkumpul lah dengan yang baik-baik. Nah, harapan Steny sih kita tuh bisa point to point terintegrasi nih, mengkonsumsi sesuatu yang halal. Contoh, mau beli baju yang baik, di mana sih? Oh ada tuh toko muslim A, ada di marketplace, toko muslim B, toko muslim C. Mau beli topi yang bahannya baik, adem, tapi juga proses produksinya juga baik, dari perusahaan yang baik. Di mana sih? Ada tuh di marketplace, tinggal cek. Nah, semua yang masuk, harapan ini, semua yang produk-produk yang kita butuhkan pada umat muslim ini masuk ke dalam marketplace yang memang dikelola sama teman-teman yang baik juga gitu ya. Apalagi makanan. Ini kan enak kalau kita bisa diseleksiin, dibantuin diseleksiin. Atau kita ke dalam sebuah restoran kita lihat, alhamdulillah makanannya halal. Itu kan udah terseleksi. Tinggal nanti diperkaya aja menu-menunya. Kita bisa kok bikin makanan-makanan yang sangat enak, lezat, gurih, tapi juga halal gitu. Bisa banget kan. Harapannya ini berkembang, solid, terintegrasi, dan kita mau beli barang tahu kemana gitu loh. Kalau kita bikin movement, kita harus bisa mengedukasi sih bro. Di agama kita kan juga kalau kita dapat kasih ilmu yang bermanfaat, apalagi berhubungan dengan syar'i kan, itu menjadi penghibur kita nanti setelah nggak ada kan, iya kan? Nah fokus ke situ, jangan berhenti, jangan lelah untuk mengedukasi masyarakat tentang halal is not just no pork no lard, tapi banyak hal. Halal tuh bisa simple pengusaha restoran, tapi nunda bayar gaji pegawainya 2 bulan, itu juga nggak jadi nggak halal makanannya menurut Anda ya? Menurut pengetahuan Anda yang awam ini kan harus baik, halal dan toiban gitu. Dan halal tuas itu diandelin banget sih, harus bisa scale up juga untuk bisa membantu teman-teman UMKM di seluruh Indonesia.